Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai ayat 42. Pada waktu itu, berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu." Tetapi jawabnya kepada mereka, "Angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yunus tinggal di dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Sebab orang-orang Niniwe itu bertobat setelah mendengar pemberitaan Yunus. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Yunus. Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan itu akan bangkit bersama angkatan ini, dan ia akan menghukumnya juga. Sebab ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengar hikmat Salomo. Dan sesungguhnya yang ada di sini lebih daripada Salomo. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami." Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan berbahagia. Saudara dan saudari, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 12 ayat 38 sampai 42. Injil hari ini menyajikan kepada kita diskusi antara Yesus dan otoritas keagamaan. Para ahli Taurat dan orang-orang Farisi meminta Yesus untuk membuat sebuah tanda atau mujizat. Yesus telah memberikan banyak tanda atau mujizat. Yesus telah menyembuhkan penderita kusta. Yesus telah menyembuhkan hamba perwira pasukan. Yesus telah menyembuhkan ibu mertua Petrus dan banyak mujizat lainnya. Saudara dan saudari terkasih, orang-orang yang telah melihat banyak mujizat Yesus mengakui bahwa Yesus adalah Yahweh. Namun, para ahli Taurat dan orang-orang Farisi tidak dapat memahami pentingnya begitu banyak tanda yang dibuat Yesus. Mereka menginginkan sesuatu yang berbeda. Ayat 38, permintaan untuk sebuah tanda. Orang-orang Farisi dan beberapa ahli Taurat berkata kepada Yesus, "Guru, kami ingin melihat tanda yang Kau buat." Mereka ingin Yesus membuat tanda atau mujizat bagi mereka, dengan tujuan supaya mereka dapat memverifikasi dan memeriksa apakah Yesus adalah orang yang diutus Allah sesuai dengan apa yang mereka bayangkan dan harapkan atau bukan. Mereka ingin memastikannya. Mereka ingin Yesus mengikuti kriteria Mesias yang mereka buat. Saudara dan saudari, orang Farisi dan ahli Taurat, orang-orang yang menutup hati terhadap Yesus. Mereka tidak mengerti apa yang dibuat oleh Yesus. Lalu bagaimana tanggapan Yesus dalam ayat 39? Yesus tidak menyerahkan dirinya kepada permohonan otoritas keagamaan, karena bagi Yesus mereka tidaklah tulus. Yesus mengatakan, angkatan yang jahat dan tidak setia meminta tanda. Satu-satunya tanda yang akan diberikan kepada mereka adalah tanda Nabi Yunus. Perkataan Yesus ini merupakan kritikan keras terhadap para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Saudara dan saudari, dalam Injil Markus dikatakan bahwa Yesus setelah mendengar permintaan orang Farisi mengeluh dalam hatinya. Mungkin Yesus marah kepada mereka. Siapapun yang menutup matanya tidak bisa melihat. Satu-satunya tanda yang diberikan kepada ahli Taurat dan orang Farisi adalah tanda Nabi Yunus. Lalu ayat 41. Ada yang lebih besar dari Yunus di sini. Yesus memandang ke arah masa depan. Sebab seperti Yunus tinggal dalam perut ikan 3 hari 3 malam, demikian juga Anak Manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam.
Oleh karena itu, satu-satunya tanda akan kebangkitan Yesus adalah kebangkitan para muridnya. Ini adalah tanda yang akan diberikan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi di masa depan. Adanya kesaksian para rasul yang dengan berani menghadapi otoritas keagamaan atau penguasa yang mewartakan kebangkitan Yesus Kristus. Saudara dan saudari, yang membuat orang bertobat bukanlah mujizat atau tanda, tetapi kemauan untuk mendengarkan kesaksian. Orang-orang Niniwe bertobat karena kesaksian Nabi Yunus. Dan Yesus mengecam para ahli Taurat dan orang Farisi dengan mengatakan bahwa dirinya lebih daripada Nabi Yunus. Maka mestinya mereka mau mendengarkannya dan bertobat, namun nyatanya tidak. Lalu ayat 42, ada yang lebih besar dari Salomo. Yesuslah yang lebih besar dari Salomo, anak Daud. Saudara dan saudari terkasih, melalui firman ini kita diajak untuk berefleksi. Apakah kita masih seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang meminta tanda atau mujizat dari Yesus agar kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan kita yang selalu beserta kita? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.